kenapa gini mukanya? Ini kenapa ya ada yang nyangkut gini di bagian kolornya Batman? Nyaw, gue cakar lu ya. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing kerennya Batman and Spawn Double Pack dari McFarlane Toys. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Mungkin nggak ada komik superhero yang lebih populer dari Batman. Tapi tahun 90-an adalah masa di mana banyak karakter baru yang bikin gebrakan besar. Salah satu tokoh dari era ini yang penggemarnya masih bertahan sampai sekarang adalah Todd McFarlane's Spawn. Antihero yang brutal ini punya banyak sifat yang sama dengan Batman. Makanya dia juga populer banget. Komik Spawn Batman adalah komik one shot yang dirilis pertama kali pada tahun 90-an. Tepatnya yaitu tahun 1994 yang ditulis oleh Frank Miller dengan artwork by Todd McFarlane dan dipublish oleh Image Comics. Asyiknya lagi, komik ini penuh dengan aksi-aksi yang keren dan gambar-gambar yang keren banget dari Todd McFarlane. Meski ceritanya dark and gritty, tapi tetap seru, energik, penuh adrenalin, dan bikin kita pengen baca terus. Itu adalah backstory awal mula cerita komik crossover legendaris Batman and Spawn yang dirilis tahun 90-an. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dengan komik crossover Batman Spawn ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya. Dari segi estetik, karena ini seri double pack, udah pasti ukuran dimensinya jauh lebih besar. Dari segi warna, DC McFarlane memang selalu didominasi dengan warna primer hitam dan aksen warna biru. Kita bisa lihat di sini di bagian depannya, udah kelihatan keren ya dua action figure ini. Ada dua logo Batman dan Spawn yang berada di bawah kanan dan kiri. Dan untuk bagian sisi samping kanannya, ada logo DC Multiverse dan juga nama karakter Batman and Spawn di sini. Ya, walaupun di sisi samping kirinya terlihat fontnya ini lebih besar. Yang kerennya adalah artwork di bagian belakangnya. Terlihat Spawn dan Batman yang sedang beraksi. Overall, dari segi estetik dan tampilan desain packaging seri double pack Batman and Spawn ini memang oke banget ya. Untuk detail dan proporsinya, kita bisa lihat yang pertama ini ada Batman. Ekspresi wajah di head sculpt-nya ini bikin gua pengen ketawa. Kenapa gini mukanya? Kayak muka orang lagi kecewa berat gitu. Ya, ini sih kayaknya nggak mirip sama kayak di komiknya ya. Kenapa sih McFarlane suka improvisasi sendiri? Quality controlnya gimana ya? Meskipun gitu, Batman ini punya detail yang bagus. Kita bisa lihat ya dari head sculpt-nya ini, terus juga bagian leher decal-nya ini ya. Terus, oh ya, ini modelnya artikulasi di lehernya ini menyatu sama bagian lehernya. Terus kita ke bagian tangannya ini juga, ini bagiannya sudah terbuat dari karet ya, dan sculptingnya juga udah oke. Terus bagian torsonya ini udah bagus, warnanya abu-abu gelap ya, ini bajunya. Terus juga logo Batman-nya juga dibikin rapih nih, paintjobnya. Beltnya juga warna kuning. Cuma ini kenapa ya ada yang nyangkut gini di bagian kolornya Batman? Oke, kita skip aja dulu ke bagian bawahnya. Terus juga ini untuk sculptingnya udah oke sih. Terus juga bagian bootsnya juga masih normal. Dan juga di ankle-nya ini masih seperti produk McFarlane lainnya. Nah, ini nih yang gue paling suka banget sama tampilannya Spawn di versi double pack ini. Dan kalau kita lihat di bagian detail head sculpt-nya emang cakep ya. Lebih cakep dibandingkan versi Mortal Kombat dan juga versi Spawn yang Throne ya. Ini kayaknya gue lebih suka yang ini nih. Oke, ini kita bisa lihat dari dekat ya. Nih, ada bagian rantai-rantainya ini juga cakep. Bagian gauntletnya, terus juga ada sculpting di bagian torsonya. Dan bagian rantai-rantainya ini juga dilengkapi ornamen tengkoraknya. Bagian tangannya juga cakep ini ya. Terus juga bagian-bagian pocket-pocket kecilnya di paha ini juga cakep. Tapi ya gue nggak tahu kenapa penurunan kualitas paintjobnya kerasa banget ya di rilisan baru-baru ini. Dulu zaman gue beli action figure Spawn tahun 2007-an, zaman gue kuliah, itu paintjobnya McFarlane luar biasa bagus banget. Detail-detailnya sampai ke sela-sela sculptingnya gitu. Ini kayak flat aja udah gitu. Terus juga ini di bagian kaki juga gitu. Walaupun gue akuin ini sculptingnya udah bagus, tapi metode paintingnya yang kurang. Ya kita tahu ya ini demi menekan harga produksi dan juga harga jualnya. Nah, untuk bagian cape-nya ini kokoh banget materialnya. Terus bisa kita lihat ini ada tekstur dan pattern-patternnya di sini, dan bagian kerahnya ini emang Spawn banget ya. Gue cukup puas dengan Spawn rilisan Spawn Batman Double Pack ini karena terasa spesial.
Nah, overall, untuk proporsi dan detail kedua action figure ini, Batman and Spawn, kira-kira menurut lo udah cakep belum ya? Kalau menurut gua, di rilisan ini gue lebih suka proporsi Spawn-nya daripada Batman-nya. Karena meskipun Batman dan Spawn-nya kurang akurat, tampilan Batman-nya ini masih belum memuaskan kayak di komiknya ya, Hunters. Dan oke, selanjutnya gua mau bahas artikulasinya Batman dulu ya. Dan untuk artikulasi bagian kepalanya, kita bisa lihat seperti yang gue mention di awal tadi, ini bagian lehernya menyatu sama bagian kepalanya. Ini masih seret banget ya, jadi agak susah digerakin. Kita coba ini bisa ke kanan, kiri, muter 360 derajat. Atas bawahnya juga udah cukup oke ya, Hunters. Nah, untuk artikulasi bagian tangannya, di bagian pundak ini udah butterfly joint. Bisa 90 derajat ke samping kayak gini. Juga bisa diputar. Sendi di bagian sikunya udah double joint. Bisa sampai segini. Bisa dipose kayak gini jadinya. Nyaw, gue cakar lu ya. Pergelangan tangannya juga bisa diputar-putar 360 derajat. Untuk bagian torsonya ini masih agak kaku. Bisa digerakin ke depan, ke belakang, bisa juga diputar-putar. Bagian pinggangnya juga bisa diputar walaupun masih agak terasa kaku ya. Terus juga kita ke bawah lagi, ke bagian kakinya ini, kita bisa lihat ini bisa 90 derajat ke depan. Nah, terus juga bagian lututnya ini juga udah double joint, jadi bisa ditekuk ekstrim kayak gini. Oke juga sih ini bagian lututnya ya. Dan untuk di bagian ankle-nya ini juga udah oke, bisa diputar 360 derajat. Nah, ini ujung telapak kakinya juga bisa ditekuk untuk mempermudah pose Batman-nya. Dan juga kita lanjut lagi, ini artikulasi Spawn-nya. Oke, kita mulai dari bagian kepalanya dulu ya. Ini bisa diputar 360 derajat. Ya udah pasti naik turunnya juga udah oke. Nah, sayangnya untuk bagian tangannya ini artikulasinya cukup terbatas. Karena mentok sama bagian cape-nya di pundaknya ini. Jadi nggak bisa sampai 90 derajat ke samping. Tapi tenang, ini bisa diputar dan juga sikunya udah double joint. Jadi bisa ditekuk ekstrim kayak gini. Nah, untuk bagian telapak tangannya juga bisa diputar-putar kayak gini. Bagian tangan kirinya juga sama aja ya. Nggak bisa terlalu luas karena kepentok sama bagian cape-nya. Dan cape-nya ini bahannya rubbery plastik yang lebih tebal gitu dari biasanya. Terus kita lanjut lagi ke bagian torsonya. Bagian dada dan perut juga bisa diputar dan juga bagian pinggangnya ini juga bisa. Untuk kakinya dia bisa diartikulasi 90 derajat ke depan kayak gini. Lututnya pun juga udah double joint. Untuk bagian kaki kirinya kayak gini. Dan untuk pergelangan kakinya bisa diputar-putar 360 derajat dan ujung telapak kakinya pun juga bisa ditekuk yang kanan ataupun yang kiri. Cuma bagian kanannya ini agak susah karena ada bagian yang besarnya di sini nih. And overall, untuk kedua action figure ini, Batman and Spawn, artikulasinya ini udah oke ya, Hunters. Walaupun masih ada beberapa bagian yang mentok, seperti tangan, paha, dan kaki. Tapi it's okay lah, masih bisa dibuat pose-pose. Oke, kalau untuk aksesorisnya ini gua dapet, tunggu dulu. Ini backgroundnya keren. Jadi menurut gua sayang banget untuk disobek. Dan ini juga punya background yang berbeda untuk setiap karakternya. Ibarat dua multiverse jadi satu, DC Multiverse dan Spawn Universe. Dan di sini gua dapat dua buah stand base berlogo DC dan juga logo Spawn. Bukan yang logo type Spawn ya, ini logo versi komiknya Spawn. Terus juga dilengkapi dengan dua bio card artwork yang keren banget di sini. Dan terus gue dapet artwork Batman and Spawn-nya versi square format dengan bahan art karton di sini. Dan ini bisa di display juga loh. Gimana caranya? Ini dia nih caranya. Kita pakai dioramanya. Ini buat dijadiin stand untuk artworknya. Kita lihat dulu ini detail sculptingnya gila keren abis ya. Banyak tulang-tulang tengkorak dan batu-batu di sini. Sayangnya paint jobnya juga masih kurang karena flat aja. Kalau dibikin detail ini pasti keren abis. Ya mungkin nanti gue kalau lagi kosong gue bisa repaint sendiri kapan-kapan. Dan kayak gini jadinya. Keren kan Hunters? Kalau buat dipajang bareng sama komik dan action figurnya. Dan juga gue dapet pedang yang gede banget buat Spawn-nya ini. Dengan warna yang masih agak belang. Terutama di bagian tengkorak dan mata pedangnya. Namun ini udah cukup oke sih menurut gue. Karena nggak terlalu jelek. Dan juga ini gue dapet sepasang tangan penggantinya Batman. Oke lah, ini gue suka. Bentuknya mengepal gini keren ya. Dibandingkan yang kayak cakar tadi. Juga gue ini dapat satu buah Batarang logo Batman tanpa kepala. Yang di sana ini kayak nggak ada kepalanya, yang lumayan tebal materialnya. Overall untuk aksesorisnya ini menurut gue ini oke banget, lumayan banyak, artsy dan juga bisa dipakai. Oh iya Hunters, pokoknya jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo bisa follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya sama dengan versi rilisan McFarlane lainnya. Ini skalanya 7 inch, 1/10 atau ya 18 sampai 19 cm ya. Dan ya memang gue paling suka sama skala 7 inch ini karena pas aja di genggaman tangan gue. Jadi ya kira-kira seperti ini. Gimana Hunters? Menurut lo udah ganteng banget belum Batman and Spawn ini?
Overall dari segi tampilan keseluruhannya, McFarlane DC Multiverse Batman and Spawn ini udah keren banget ya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gua highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter McFarlane DC Multiverse Batman and Spawn Double Pack ini, gua rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gua suka banget? Ini adalah nostalgia dan punya value yang bagus karena dia punya sejarah yang kuat di komiknya yang dirilis tahun 94. Ditulis oleh Frank Miller yang juga penulis komik The Dark Knight Returns. Semuanya udah gue jelasin di awal video. Dan buat Skull 7 inch ini, sculptingnya udah keren banget. Proporsi dan bodinya pun udah cukup bagus. Sculpting capnya juga udah cakep ya. Ini detail-detail teksturnya, ornamen, pattern lainnya pun gue juga suka karena superior abis. Dan juga pemilihan materialnya juga menurut gue ini udah oke. Terutama untuk spawnnya yang terlihat jauh mendominasi dibandingkan karakter spawn lainnya. Aksesorisnya juga keren dan dibikin detail. Dan juga tentunya beli action figure dapat aksesorisnya yang artsy ini. Kalau lo bener-bener suka ya Hunters, lo mesti beli 2 set. Satu untuk display dan satu lagi ada yang versi signature-nya. Ya lo nggak harus buka itu. Jadi lo keep in box aja. Karena artwork di boxnya aja udah keren. Namun ada juga yang gue kurang suka. Apa yang gue kurang suka? Walaupun postur dan proporsi Batman-nya terlihat prime, tapi gue kurang suka karena ada bagian wajahnya Batman yang kayaknya kurang enak aja dipandang. Dan juga kurang akurat kalau kita bandingkan dengan versi komiknya. Dan bagian beltnya, kenapa ada bagian yang nonjol gini ya? Ini udah gue coba benerin posisi beltnya, tapi masih tetap balik lagi nonjol keluar. Harusnya sih nggak gini ya. Terus juga ini ball joint di bagian pergelangan tangannya dan kaki ini agak ringkih dan tipis. Gua harus hati-hati banget untuk gonta-ganti bagian tangannya. Begitu juga dengan Spawn, karena di komiknya itu Spawnnya punya aksen merah di bagian sisi kanan dan kiri torsonya. Ya kalau bisa dibilang itu versi klasiknya ya. Atau juga mirip Shadow of Spawnnya di lini Mortal Kombat. Dan juga artikulasi Spawnnya yang mentok di bagian bahunya. Mentoknya ini nggak enak sebenarnya, karena gua nggak bisa bikin luas untuk artikulasi tangannya ke samping. Capnya ini juga agak berat dan kaku, dan lebih kaku di bagian pundaknya. Dan yang menurut gua agak kurang lagi adalah paint jobnya yang menurut gua masih belum perfect. Ini sekedar diwarnain aja flat, nggak ada gradasi atau shadowing. Meskipun kalau ada ya paling tipis banget ya, nggak ada detail-detail yang mengesankan buat gua kayak rilisan McFarlane versi lama. Kalau untuk harganya ini gua beli di kisaran 900 ribuan ya Hunters, dan yang pastinya nih masih bisa lah kalau lu mau koleksi action figure McFarlane DC Multiverse Batman and Spawn Double Pack ini. Dan by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo bisa dapat harga spesial ya. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gua The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gua di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gua review selanjutnya. And keep hunting.